Bapak antar aku. Selamat pagi bagi kita. Kita bertemu kembali dalam proses pembimbingan Magister of Divinity untuk Amang Dr. Panggabean, Dr. Panggabean, SPAK, dalam metodologi penelitian. Kiranya pertemuan yang ketiga ini, pembahasan makalah ketiga ini menjadi pembahasan yang terakhir untuk Amang Panggabean untuk menyelesaikan mata kuliah dari metodologi penelitian ini. Horas Amang. Horas Amang, ngawui connecting. Oh ya, Horas Amang, Horas. Horas Amang. Ini advent. Sehat-sehat dong kan? Ya, Mang. Ya. Iyalah, melihat mak. Kita baju pang di advent di Pabatanan. Ya, androk kita mulai pakai tota. Makanya yang menjadi orang mana deh? Ya, Mang. Makanya kita pinuji pina sangat maguar mau dijahuba dengan Ibasambu, Pak Jepang, Dr. Amanami, Dr. Panggabean dalam rangka membahas makalah nepatuluhon di metodologi penelitian. Pasu-pasu Pak Katunami asal marhasil jala membuat nasiroha di kami menambah ke perbentuan di kami. Masalah Yesus jalan mata yang nami. Amin. Amin. Ya, jadi terima kasihlah buat Amang yang telah memberikan makalah yang ketiga untuk kita bahas pada hari ini. Inilah makalah yang terakhir dalam mata kuliah metodologi penelitian. Dalam mata kuliah ini, Amang akan menyampaikan sebuah judul makalah metodologi penelitian yang membahas apa itu penelitian ya. Itu yang dibahas Amang di sini. Kemudian membahas secara detail tentang penelitian itu sendiri. Saya akan share screen. Jadi memang Amang telah membuat sebuah artikel lah ya mengenai penelitian. Jadi nanti kalau judulnya ini karena Amang buat di sini judulnya makalah metodologi penelitian. Jadi yang kita bahas hari ini adalah soal metodologi penelitian itu sendiri. Apa itu metodologi penelitian? Itu yang akan kita bahas.
Nah, memang di dalam definisi yang Amang buat sudah menjelaskan bahwa metodologi penelitian itu berbeda dengan metode penelitian. Ini yang sering para mahasiswa atau para peneliti yang kurang jeli melihat apa metodologi penelitian dan apa itu metode penelitian. Nah, jadi memang itu yang akan kita lihat nanti dalam paper Amang ini, dan dia Amang sudah jelaskan. Namun sebelumnya Amang sudah menjelaskan apa itu penelitian itu sendiri, yang berasal dari kata re dan search, to research. Jadi re itu mengulang kembali, to research itu berarti mencari. Jadi sebenarnya dari kata research berarti kita mengulang kembali pencarian akan sesuatu. Itu penelitian. Jadi pengulangan terhadap sesuatu pencarian. Itu pencarian apa? Tentu dalam research itu mencari kebenaran. Itu yang akan kita lihat. Jadi penelitian berarti adalah pencarian kembali akan sebuah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran ilmiah. Memang sudah kita akui bahwa penelitian sudah banyak dilakukan oleh orang. Makanya lahirlah teori A, teori B, teori C. Tetapi ketika kita menemukan kebenaran baru, itu akan menjadi sebuah tawaran untuk mementahkan teori lama. Itu biasanya penelitian. Sehingga memberi masukan kepada teori lama atau bahkan menggantikan teori lama atau membaharui teori lama. Itulah penelitian. Maka tujuan penelitian itu adalah mengubah kesimpulan. Jadi memang dia akan memberikan sebuah kesimpulan baru dari sebuah temuan baru. Maka penelitian itulah yang sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga pendidikannya penelitian. Dan itu sebabnya penelitian tidak pernah berakhir. Nah, ini yang akan kita pahamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa penelitian itu tidak pernah berakhir. Artinya dia penelitian itu sepanjang masa. Nah, kemudian apa yang disampaikan Amang dalam paper Amang ini, seperti yang saya katakan tadi, para mahasiswa juga peneliti kurang bisa membedakan apa bedanya metodologi penelitian dengan metode penelitian. Memang hampir sama, tetapi jauh berbeda. Karena apa? Metodologi itu bicara cara atau jalan. Jadi dia sebuah cara ilmu, ilmu bagaimana cara atau jalan mana cara berjalan, cara menyelesaikan masalah itu bagaimana, atau mencari kebenaran yang tadi research itu mencari kebenaran itu bagaimana caranya. Jadi biasanya ini how, bagaimana. Tetapi kalau metode itu kan soal masalah kerja. Jadi dia bagaimana cara mendapatkan data. Nah, itu sebenarnya. Jadi memang perbedaannya soal kalau dia metodologi, dia adalah sebuah pengetahuannya, ilmu bagaimana cara bekerja. Kalau metode bagaimana mengumpulkan data. Nah, di situ dia bedanya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan antara ilmu dengan metode. Nah, jadi kalau metodologi sendiri dari kata metodos, tadi berupa cara atau jalan, sedangkan metode adalah cara kerja,
Dan logos adalah pengetahuan, berarti metodologi pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Jadi soal pengetahuannya. Jadi metodologi itu berbicara soal ilmunya, pengetahuannya. Sehingga penelitian, dari definisi metodologi tadi, metodologi penelitian berarti serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberi jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan menemukan sebuah kesimpulan yang diinginkan. Itulah metodologi penelitian. Nah, jadi metodologi penelitian itu sangat menentukan dalam sebuah penelitian. Jadi kalau kita nanti membuat artikel di dalam sebuah jurnal atau kita membuat proposal penelitian misalnya, yang dinilai orang pertama itu metodologinya. Dia menggunakan metodologi apa untuk menyelesaikan masalah ilmiah yang akan dia selesaikan. Nah, jadi metodologi itu memegang peran penting dalam studi-studi ilmiah atau dalam penelitian. Nah, memang Abang sudah jelaskan itu di poin nomor 3, lebih detail ya, metode penelitian dan metodologi penelitian. Nah, jadi mungkin ini pertama ini metodologi maksudnya ini, bukan metode. Metodologi penelitian dan metode penelitian. Nah, jadi kalau metodologi penelitian itu sudah jelas tadi bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Jadi dia prosedur kerja mencari kebenaran, itulah makanya ada nanti kualitatif, ada kuantitatif, atau ada mix method atau metode campuran. Nah, metodologi berbicara soal bagaimana filosofi kerja atau dasar kerja. Kalau misalnya kita memilih kualitatif, bagaimana dasar kerja kualitatif? Kalau dia kuantitatif, bagaimana cara kerja kuantitatif? Kalau dia mix method atau metode campuran, bagaimana metode kerja campuran? Itu makanya dia prosedur kerja, metodologinya. Nah, sementara metode itu mengacu pada cara ya mengumpul data, cara menganalisis data. Nah, biasanya kalau metodologinya kualitatif, contoh, metode pengumpulan datanya ialah wawancara. Dan wawancara yang mendalam. Berarti dia harus terjun ke lapangan. Adalah nanti penelitian lapangan. Yang diwawancarainya ialah orang-orang yang berkualitas. Karena namanya pun kualitatif. Jadi dia berbicara soal kualitas, membuat narasi dari pembicaraan-pembicaraan dengan orang yang berkualitas. Makanya orang-orang yang melakukan kualitatif itu memulai sesuatu dari kekosongan. Maka disebut dia dengan nihilio, dari nihilisme. Karena dia memulai dari sesuatu yang kosong. Lalu dia mewawancarai orang supaya mendapatkan narasi, mendapatkan kebenaran dari perbincangannya dengan orang lain. Dia mulai dari nol dan mencari data dengan orang yang diwawancarainya. Itu kualitatif. Makanya alatnya, metode pengumpulan datanya ialah wawancara dan wawancara yang mendalam. Dan alat penyelitinya ialah dirinya sendiri, peneliti sendiri itu. Alatnya. Sementara kalau kuantitatif ya jumlah, berarti matematis, angka. Maka metode pengumpulan datanya ialah angket, kuesioner. Dia menyebar angket, kuesioner, semakin banyak angket dia sebar, maka kemungkinan kebenaran penelitiannya semakin besar. Semakin luas dia teliti, misalnya dari kecamatan menjadi kabupaten,
dari kabupaten menjadi provinsi, makin luas dia teliti, makin benarlah penelitiannya. Itu kuantitatif. Maka alat penelitinya ialah angket atau kuesioner itu. Dan dia berarti positivisme. Kalau kualitatif tadi nihilisme, kalau kuantitatif itu positivisme. Karena dia berangkat dari sesuatu yang ada, positif. Lalu dia membuat hipotesa, diduga, atau pengaruh, atau jika. Itu kata-kata hipotesa dari kuantitatif. Diduga pemerintah melakukan penyelewengan jabatan. Nah, itu kuantitatif. Maka nanti untuk membuktikan dugaan itu disebarlah angket kepada dinas-dinas. Nah, itu contoh. Atau jika warga jemaat mendapatkan khotbah yang baik, maka kehadirannya di gereja akan meningkat. Nah, itu kuantitatif. Maka disebarlah angket kepada warga jemaat, apakah setuju? Jika khotbah bagus, maka jemaat akan meningkat kehadirannya. Itu kuantitatif. Berarti disebarlah angket kuesioner kepada seluruh user, pengguna, untuk mendapatkan kebenaran. Nah, itu apanya? Metode dan metodologi. Nah, tentu tujuan semua itu, baik itu kualitatif, kuantitatif, ialah tujuannya untuk memperoleh hasil penelitian yang berkompeten, ya, kredibel, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Amang sudah jelaskan di poin 5 soal jenis metode penelitian itu yang saya sampaikan tadi. Metode kualitatif, ya, kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Metode survei, lagi di sini yang membuat metode survei. Jadi metode kualitatif ini memberikan penjelasan lebih analisis, ya, dan bersifat subjektif, dan menggunakan perspektif dari partisipan. Itulah tadi yang diwawancara itu. Makanya biasanya kita sebut dia yang kita wawancara itu siapa? Yang berkualitas. Jadi bukan yang tidak mengetahui bidangnya. Jadi yang kita wawancara itu memang dia mengetahui bidang yang sedang kita teliti. Kalau misalnya tadi soal kehadiran jemaat yang mau kita teliti di sebuah gereja, yang kita wawancarai berarti ialah warga jemaat, ketua, pendeta. Itulah yang biasanya kita wawancarai. Tapi kalau kita wawancarai misalnya pedagang kaki lima, berarti tidak berkualitas. Ini tidak sinkron dia dengan penelitian kita. Jadi menggunakan perspektif partisipan, artinya pengguna yang kita teliti itu. Kemudian kalau dia kuantitatif tadi, dia menggunakan model-model matematis, ya, sudah dikatakan. Baru hipotesa teori biasanya dikaitkan dengan fenomena alam. Di sifatnya ialah objektif dan analitis. Nah, jadi memang kalau dia kuantitatif ini, kebenaran itu ada pada banyaknya responden, ya, banyaknya orang memberikan atau mengisi angket atau kuesioner itu. Makanya mereka selalu menggunakan tabel atau pengukuran atau penghitungan rumus kepastian data numerik itu biasanya. Dan memang orang-orang yang menggunakan ini ialah orang-orang yang pada umumnya saintifik, ya, saintifik murni, ya, sekular, ya, dunia sekular. Kalau teologi biasanya agak jarang menggunakan kuantitatif, biasanya teologi paling menggunakan kualitatif. Nah, tapi sekarang orang sudah mulai berkembang menggunakan kualitatif dan kuantitatif, mix metode atau campuran.
Nah, selain itu di dalam makalah ini Amang tuliskan juga metode survei. Memang metode survei ini masih bagian dari kedua metodologi yang tadi, baik kualitatif, kuantitatif, pasti menggunakan survei lapangan. Pasti menggunakan survei lapangan. Metode deskriptif ini juga metode ya. Kalau yang berkaitan dengan metodologi, sebenarnya hanya tiga ya. Jenis metode penelitian itu ada tiga. Yang paling utama, yang pertama itu kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga nanti campuran, metodologi campuran. Kalau survei ini hanya metode, cara mengumpulkan data tadi. Ada survei, ada tadi wawancara, ada angket, ada library research, nanti misalnya itu merupakan metode, cara mencari data. Metode deskriptif pun ini masih cara mengumpulkan data. Deskripsi bisa di kualitatif, bisa juga di kuantitatif. Karena itu sama-sama perlu deskripsi, gambaran tentang penelitian kita. Nah itu, jadi nanti baik itu kualitatif dan kuantitatif, masih ada lagi jenis-jenis teori yang digunakan untuk membedah kedua penelitian ini. Misalnya kalau dia kualitatif, menggunakan metode deskriptif, menggambarkannya, berarti dia akan mencari siapa teori siapa yang suka menggunakan deskriptif. Nah, ada lagi selain deskriptif ada fenomenologi. Kualitatif itu menggunakan fenomenologi. Dia melihat fenomena yang ada di masyarakat. Jadi dia mempelajari bagaimana fenomena itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu fenomena. Lalu ada lagi metode grounded theory. Grounded theory. Kalau grounded theory ini dia mempelajari teori yang lama, lalu dia melihat peluang teori baru. Jadi teori lama didialogkan dengan teori baru. Grounded theory. Nah, itu biasanya digunakan dalam kualitatif. Fenomenologi, grounded theory. Lalu baik kualitatif dan kuantitatif sekarang ada yang berkembang metodologi postkolonial. Postkolonial itu di Indonesia sudah ada berkembang sekarang metodologi penelitian postkolonial. Nah, ini menarik ini. Karena baru-baru ini saya ikuti sebuah webinar ya. Webinar yang membahas soal postkolonial, metodologi penelitian postkolonial. Nah, jadi kalau metodologi postkolonial ini bukan soal hak selesainya penjajah di Indonesia, lalu lahirlah metodologi postkolonial, bukan. Tapi postkolonial teori ini memberikan sebuah point view atau sudut pandang baru dalam rangka melakukan penelitian. Ini yang dilakukan oleh Lila Gandhi. Ini sekarang buku yang baru sedang dibahas-bahas soal teori postkolonial. Nah, itu berbagai metode tadi ya, selain fenomena teori fenomenologi, grounded theory, ada postkolonial teori. Itu banyak sekali.
Kalau bicara soal metodologi penelitian nanti ada banyak buku-buku ya yang membahas itu. Nah, itu yang akan ada lagi kajian etnografi dan netnografi. Itu lagi pendekatan yang metodenya, metode etnografi berarti melihat pendekatannya melalui etnis, atau netnografi. Itu terbaru. Netnografi itu pendekatannya dari internet. Jadi orang melihat penelitiannya melalui internet. Jadi bukan lagi hanya etnografi dari suku atau budaya, tetapi sekarang yang dikembangkan lagi adalah netnografi. Jadi netnografi itu dia meneliti dari sumber internet. Nah, ini yang sedang berkembang lagi. Selain postkolonial, kemudian baru netnografi dan etnografi. Nah, ini yang akan kita lihat dari perbedaan-perbedaan itu. Nah, kemudian penelitian itu, metode penelitian itu, kalau kita bicara secara kuantitatif, misalnya tadi yang saya bicarakan secara kualitatif ya, ada fenomenologi, ada grounded theory, ada postkolonial, ada netnografi, ada etnografi. Kalau dari penelitian kuantitatif, metode-metode yang dilakukan ialah eksperimen. Dia bereksperimen kepada sekian ratus orang atau sekian ratus sampel. Ya, dia bereksperimen. Jadi penelitiannya eksperimen. Atau penelitiannya korelasi. Menghubungkan. Jadi dia menghubungkan sekian orang kepada sekian orang. Populasi sekian orang kepada sekian orang. Jadi korelasi. Dia mengkorelasikan penelitiannya dengan sejumlah orang lain misalnya, sejumlah benda lain, dia korelasi. Atau dengan penelitian komparasi. Tadi kalau korelasi, ini komparasi, perbandingan. Dia membandingkan 10 orang yang minum banyak pada lansia atau 10 orang kepada lansia yang tidak banyak minum. Dia komparasi. Jadi penelitiannya kuantitatif tapi komparasi. Atau penelitiannya dari survei. Dia mensurvei ke lapangan. Nah itu, jadi penelitian eksperimen, penelitian korelasi, penelitian komparasi, baru penelitian survei. Itu biasanya di penelitian kuantitatif. Nah, memang kalau kita buat nanti perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif, itu bisa kita lihat banyak sekali perbandingannya gitu. Nah, kalau kualitatif dia menganjurkan menggunakan metodenya tadi pasti lebih condong pada fenomenologi. Biasanya kalau dia memilih kualitatif selalu fenomena yang dia angkat. Tetapi kalau dia kualitatif, dia selalu mengangkat logika positivisme. Dia selalu menggunakan logika positivisme. Melihat fakta atau kasus fenomena sosial dari sudut subjektif individu itu biasanya. Nah kemudian kalau dia menggunakan kualitatif memang harus kita akui observasinya tidak begitu terkontrol. Dia lebih natural karena dia wawancara kepada orang-orang tertentu, dia lebih natural
Lalu kepada penelitian kuantitatif, dia lebih terkontrol. Nah, itu biasanya kalau kita bandingkan antara kedua penelitian ini, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lalu kalau kualitatif itu subjektif, tapi kalau kuantitatif itu objektif. Nah, kalau kualitatif itu dekat dengan data, karena dia tadi wawancara ya kepada sumber-sumber primer, maka dia menjadi perspektif insider dari dalam. Tetapi kalau kuantitatif, dia jauh dari data, karena dia kan angket tadi, kuesioner, jadi jauh dia dari data. Kalau paradigma kualitatif itu selalu menggunakan tadi grounded theory, orientasinya discovery, eksplorasi, ekspansionis, deskriptif, dan induktif. Jadi dia menggunakan grounded theory kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, dia orientasinya hasil. Kalau sudah dapat data, sekian eksperimen, ini hasilnya. Jadi dia tidak akan menggunakan teori-teori yang lain lagi. Jadi tidak menggunakan grounded theory, tapi dia lebih berorientasi pada verifikasi, konfirmasi, reduksionis, inferensial, dan deduktif, hipotetik. Itu kalau dia kuantitatif. Jadi kalau kualitatif berorientasi proses, karena dia berbicara proses, tapi kalau kuantitatif berorientasi hasil. Kalau paradigma kualitatif, datanya valid, real, begitu kaya dan dalam. Itu kalau kualitatif. Jadi datanya valid, karena memang yang diwawancarainya sumber primer. Real, datanya real. Bahkan kaya. Selain kaya, dalam datanya. Tapi kalau dia kuantitatif, dia reliable. Artinya data yang didapatkannya direplikasi. Dan sulit. Ya, sulit. Karena memang datanya kan sekunder. Dia datang dari kuesioner. Dan dapat secara tidak begitu valid begitulah ya. Jadi dia hanya reliable, dapat direplikasi. Makanya banyak orang yang bisa tanda petik ya mendukang-dukangi data itu sesuai dengan keinginan peneliti. Nah, kalau di kualitatif nggak bisa karena dia mewawancarai orang, nggak bisa dia robah-robah hasilnya. Kalau di kuantitatif bisa, tergantung keinginannya bisa. Nah, kalau kualitatif itu tidak dapat digeneralisasikan karena dia studi kasus tunggal. Tapi kalau kuantitatif bisa digeneralisasi. Dia hanya meneliti kepada 500 orang, lalu dia katakan seluruh orang. Nah, misalnya kalau kita buat contoh, ada pilkada misalnya, dibuatlah quick count. Yang diwawancarai hanya 1.300, tapi dikatakannya seluruh Indonesia. Nah, itu dia apanya, perbedaannya. Dia hanya ambil sedikit sampel, tapi dia generalisasi, seolah-olah seluruh orang berpikir seperti itu. Padahal dia hanya ambil sedikit sampel. Nah, itu kalau kuantitatif, dia mengeneralisasi. Kualitatif itu holistik. Artinya dia lebih umum ya kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu lebih partikularistik. Nah, kalau kualitatif itu asumsinya realistis dinamik. Tapi kalau kuantitatif itu asumsinya realistis stabil. Nah, ini perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah,
Jadi kembali tadi kepada apa yang Amang tuliskan, memang metode antara kualitatif dan kuantitatif ini dalam dunia penelitian sampai sekarang ini masih digunakan ya para peneliti antara metode kualitatif dan kuantitatif. Memang kalau membahas dua teori ini ada banyak, harus membutuhkan banyak waktu yang akan kita bahas ya secara detail soal metodologi penelitian ini, karena banyak sekali apa namanya yang harus kita bincangkan antara kedua metodologi penelitian itu. Nah itu kalau kita bicara soal perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian Amang menuliskan soal bagian dalam metodologi penelitian. Jadi ada jenis penelitian tadi sudah kita bahas dari bagian metodologi penelitian itu ya, baru maaf tadi terputus Amang karena juga jaringan internet. Oke, kita teruskan tadi. Nah, jadi kalau bagian-bagian dari metodologi penelitian itu, selain jenis penelitian yang baru saja kita bahas tadi, kita akan membahas soal lokasi dan waktu penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Jadi kalau kita mau memilih kuantitatif, kita harus membuat sampelnya dari mana, populasinya berapa orang. Baru kalau dia kualitatif pun kita harus sampaikan berapa orang yang harus kita wawancarai dan siapa-siapa mereka. Itu soal populasi. Karena itu sangat menentukan nanti untuk mencari kebenaran tadi. Research, mencari kebenaran melalui orang-orang itu atau melalui kuesioner itu. Baru metode pengumpulan data. Tadi sudah saya jelaskan kalau kualitatif apa datanya, bagaimana caranya. Kalau kualitatif tadi dia menggunakan wawancara dan wawancara yang mendalam. Kalau dia pakai kuantitatif, dia memakai kuesioner. Jadi itu perbedaannya. Jadi kualitatif menggunakan wawancara, kuantitatif menggunakan kuesioner. Jadi kemudian bagian berikutnya adalah operasi variabel. Kalau kuantitatif pakai variabel, baru itu harus kita analisa nanti. Tapi kalau kualitatif, dia pakai narasi. Dari hasil wawancara, dia narasikan ulang menjadi sebuah data. Nah, kemudian instrumen peneliti bagi kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Kita sebagai instrumen penelitian. Tapi kalau kuantitatif, instrumen penelitian itu ialah kuesioner atau angket. Itu yang menjadi instrumennya. Kemudian fungsi penelitian adalah untuk mencari jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk masalah-masalah. Ini tujuan atau fungsi. Dia bisa mendeskripsikan, memberikan data atau informasi, menerangkan data, menyusun teori, meramalkan, mengestimasi, memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Nah, kemudian Amang di poin 8 juga menuliskan ragam penelitian dari segi tujuan. Penelitian itu eksplanatif, pengimbangan, dan verifikasi dari tujuannya. Jadi ada 3 jenis penelitian dari segi tujuan.
dari segi pendekatan, ada yang longitudinal, pendekatan bujur, ada yang cross section, pendekatan silang. Nah, dari bidang ilmu ini disesuaikan dengan jenis spesialisasi. Ada spesialisasi misalnya humaniora, ada spesialisasi teologi, ada spesialisasi saintifik. Jadi bermacam-macam nanti dari bidang ilmu. Penelitian apa dia? Penelitian humaniora, penelitian teologi, penelitian saintifik, dan sebagainya. Nah, kalau dari penelitian dari segi tempatnya, ya itu kan soal laboratorium, perpustakaan, dan lapangan. Itu dari segi tempat. Kalau dari segi variabel, maka dia akan menjelaskan variabel baik masa lalu, masa sekarang, dan kemungkinan masa depan. Itu namanya penelitian deskriptif. Kalau dia membuat variabel masa lalu dan masa sekarang. Nah, inilah tadi, baru terakhir tadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan akhirnya Amang menyimpulkan bahwa penelitian merupakan salah satu yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, suatu ilmu tidak akan pernah berkembang. Jadi semakin banyak orang meneliti, maka kemungkinan negara itu akan maju. Tapi semakin rendah orang meneliti, maka semakin rendah tingkat kemajuan. Jadi kalau kita lihat bagaimana dunia ini, riset yang semakin banyak digencarkan di dunia ini, kalau semakin banyak riset digunakan di dunia ini, maka kita akan semakin maju. Tetapi kalau tidak ada penelitian dilakukan di tengah dunia ini, maka kemungkinan maju akan lambat. Nah, ini yang kita lihat. Jadi semakin tinggi orang melakukan penelitian, maka negara itu akan pasti maju. Tapi kalau tidak ada dilakukan penelitian, maka negara itu akan menjadi negara yang akan tertinggal. Nah, coba kalau kita lihat data ini, saya tunjukkan dulu data ini ya. Inilah daftar negara yang melakukan penelitian di dunia ini. Jadi peringkat pertama itu ialah Amerika. Inilah peringkat pertama di dunia yang paling tinggi melakukan penelitian. Dan mereka menganggarkan lebih dari 500 juta dolar untuk penelitian dan pengembangan. Baru yang kedua Tiongkok, Cina. Ketiga Jepang. Keempat Jerman. Kelima Korea Selatan. Keenam India. Ketujuh Prancis. Kedelapan Inggris. 9 Rusia, 10 Brasil, 11 Taiwan, 12 Italia, Kanada, Australia, Spanyol, Belanda. Kita urutan keberapa ini Indonesia?
urutan ke-43. Kita berada urutan ke-43. Sementara negara jiran kita Malaysia ini peringkat ke-24. Nah, jadi ini yang kita lihat, semakin banyak penelitian dilakukan oleh negara itu, maka negara itu akan maju. Kita di dunia hanya peringkat ke-43 melakukan penelitian. Jadi dari negara maju itu, dari 1 juta umat, misalnya, harus ada minimal 100 dokter peneliti. 1 juta umat, 100 dokter. Kita dari 1 juta umat, tidak ada 1 dokter. Jadi penelitian kita rendah. Para dosen-dosen di kampus pun tidak melakukan penelitian. Tidak melakukan tulisan-tulisannya di jurnal-jurnal. Jadi kalau tidak ada penelitian dilakukan oleh masyarakat, maka tingkat kemajuan dari negara itu akan dimungkinkan lambat. Nah, ini yang kita lihat sekarang soal penelitian. Lalu mengapa Indonesia lambat maju? Jawabannya karena penelitiannya rendah. Karena kita masih peringkat ke-43 dunia. Kalah dengan negara jiran kita, Malaysia. Nah, kalau kita lihat tadi Singapura urutan ke-25 mereka. Singapura. Jadi itu negara jiran kita. Thailand urutan ke-37. Masih kalah kita dengan Thailand. Thailand 37. Ini Singapura tadi urutan ke-25. Malaysia 24. Jadi Malaysia dan Singapura ini berdekatan. Baru habis itu negara jiran kita juga Thailand. Nah, kita urutan ke-43. Ini penelitian orang-orang yang negara-negara yang banyak melakukan penelitian. Jadi memang kita banyak kampus di Indonesia negeri, tapi tidak semua dosennya melakukan penelitian. Itu persoalannya. Jadi dosen itu hanya banyak sekali mengajar, tidak melakukan penelitian. Padahal ada kan tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Jadi yang paling banyak dikerjakan dosen hanya satu, mengajar. Meneliti rendah, apalagi mengabdi rendah. Kalau kami di kampus sekarang, paling-paling mengabdi ya, berkhotbah setiap minggu kan, itu saja. Tidak melakukan kolaborasi penelitian masyarakat. Apalagi penelitian, tidak ada tulisan-tulisan dosen kita yang tampil di jurnal-jurnal misalnya. Karena hanya tulisan-tulisan yang tampil di jurnal lah yang akan diindeksasi oleh dunia. Di Sinta atau di Scopus. Mahasiswa-mahasiswa kita pun tidak banyak menulis di jurnal, sehingga memang ya tidak begitu meningkat. Walaupun sekarang Menteri Pendidikan sekarang sudah mengatakan para mahasiswa di Indonesia atau dosen tidak harus menulis di Scopus katanya. Itu berita baik juga sekaligus berita buruk. Berita baiknya, maka mahasiswa tidak wajib menulis artikelnya di jurnal internasional supaya dia tamat. Misalnya doktor, kan persyaratan doktor kan harus menulis di jurnal internasional. Dengan melepaskan itu berarti kan tidak persyaratan lagi. Itu berita baiknya bagi mahasiswa atau para dosen yang ingin jadi profesor. Tidak perlu lagi menulis di jurnal internasional di Q1, Q2, Q3, Q4 misalnya. Tapi kabar buruknya ialah kita tidak bersaing lagi di dunia internasional. Tidak punya nyali lagi nanti untuk menunjukkan penelitian kita di taraf-taraf internasional. Padahal yang akan dinilai oleh internasional bukan jurnal kita Indonesia yang di Sinta.
yang dinilai dunia internasional ialah di Scopus, jurnal-jurnal internasional. Disitulah akan mereka lihat nanti rate kita di Indonesia, apakah kita rate yang peneliti atau tidak. Jadi makanya saya katakan tadi, dari 1 juta umat Indonesia, belum tentu ada 1 peneliti. Tapi kalau di negara Amerika, dari 1 juta masyarakat Amerika, itu 100 peneliti, pasti. Karena mereka beri dana besar, 50 juta US dollar per tahun untuk penelitian. Kita emang mengapa para dosen tidak melakukan penelitian? Karena nggak ada dananya. Dari kampus tidak ada dananya. Lalu kalau kita ingin mencari dana dari pemerintah, sulit sekali. Kita meminta ke Dikti, minta ke Depak, ya kita minta hari ini, 3 tahun yang akan datang baru bisa cair. Itu pun kalau cair. Kalau dosen melakukan penelitian dari kantongnya sendiri, Allahu a'lam. Makannya pun susah. Bagaimana dia mau meneliti? Sehingga banyak dosen tidak mau meneliti. Karena apa? Dananya tidak ada. Nah, itulah Mang. Terima kasihlah atas perbincangan kita hari ini. Itulah seputar pergumulan metodologi penelitian. Dan kiranya dengan tulisan Amang ini semakin tergugah hati kita ya untuk melakukan penelitian. Jadi apa yang kita tahu, kita tulis, kita kirimkan ke jurnal, itu sudah menjadi sebuah tawaran kita, wawasan kita kepada dunia pendidikan. Dan itu akan menjadikan kita menjadi peneliti. Memang ada khusus nanti NIDP ya, nomor induk peneliti, dan NIDN, nomor induk dosen negara, nasional. Ada kan NIDN, nomor induk dosen nasional. NIDK itu namanya dosen tetap, tidak tetap. Kalau NIDN tadi dosen tetap, NIDK dosen tidak tetap. Biasanya profesor-profesor yang sudah pensiun dari kampus A, dia menjadi dosen di kampus B, dia menjadi NIDK, namanya dosen induk tidak tetap ya. Baru satu lagi nomor induk peneliti. Nah, tidak semua dosen punya nomor induk peneliti. Jadi harus ada nomor induk peneliti. Dan mereka yang didaftar nanti menjadi peneliti dunia, DIKAM atau peneliti Indonesia. Dan kepada mereka sebenarnya perlu disalurkan dana-dana penelitian. Kita belum ada. Masih berjuanglah kita supaya ada nomor induk peneliti dari kita. Oke, Mang, kalau ada pertanyaan atau yang menjadi respon, dipersilakan. Jadi, makasih lah, Mang. Jadi, pertama-tama, sering penelitian kita itu tidak dipercaya. Saya sendiri pun tidak begitu percaya, maaf ya. Karena saya tidak bisa turun langsung mengecek kebenaran daripada data itu. Tetapi saya bisa lakukan, saya compare. Misalnya lah masalah COVID sekarang. Saya compare pernyataan daripada ini, dengan WHO, dengan ini, dengan Afrika Selatan. Maka saya menimbulkan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bahwa ini bersangkut paut dengan masalah politis, bersangkut paut dengan masalah ekonomi. Saya tidak percaya. Yang kedua, mengenai dana. Kalau di bidang kedokteran, Amang, itu kalau di Jawa itu sama di Jakarta itu, kebetulan saya berpendidikan dari UI juga dulu. Ya, konsultannya, S3-nya. Jadi di sana bertabur dana, Mang. Kalau di sini sangat sukar dana. Kalau di sana bertabur, makanya mereka punya gelar itu panjangnya itu 3 km. Ya. Jadi kalau kita di sini susah. Jadi sebenarnya ya kita untuk sekolah juga kemana-mana mereka itu sangat banyak dana. Jadi andai kata 100 ada dana ya, 50 diambil di situ, 50 lagi dibagi-bagi untuk seluruh Indonesia. Kira-kira begitu yang saya lihat. Saya tempuh hari di UI ya, sempat sekolah di situ. Terus ya mengenai kalau di kedokteran itu pada umumnya ya retrospektif dan prospektif. Ya kan, karena masa saya dulu Amang belum ada komputer, masa saya sekolah dulu ya. Prospektif dan retrospektif ya itu barangkali
sejenis kuantitatif ya, kita kalau retrospektif ya kita kumpul data-data pasien dan lain-lain, maka kita tarik kesimpulan kira-kira ya kalau mengenai kualitatif barangkali masih jarang di kedokteran mengambilnya itu. Ya, kemudian kalau mengenai teologi saya pikir ada satu dua saya baca itu mengenai penelitian-penelitian daripada pakar-pakar teologi kita. Tapi yang saya lihat mereka itu meneliti atau membahas yang sudah menjadi ilmu orang Eropa sana. Tapi kita nggak pernah misalnya dibikin suatu komparatif teologi, diteliti suatu komparatif teologi antara misalnya teologi orang Barat itu dengan teologi Indonesia. Misalnya mereka tak akan mengerti itu mengenai ada Tuhan atau mistik-mistik di kita Indonesia ini. Dan mereka tidak mau tahu itu karena tidak berpengaruh kepada mereka. Karena mereka nggak pernah kontak di situ, sedangkan kita kontak. Jadi saya kira nilai objek itu salah satu di kalangan kita ya, di kalangan para sarjana lah ya, peneliti untuk memilih satu objek itu. Jangan yang sudah diapa orang di misalnya yang sudah umum di zona-zona dunia itu lagi kita perdebatkan dan lain-lain. Ya, coba kita misalnya berpikir dulu ya mengenai yang kontekstual lah penelitian itu dengan kita sendiri. Jadi itulah tanggapan saya. Saya sudah ya agak mengerti lah ya waktu walaupun saya itu dari mulai nol ini belajar penelitian ini dari Amang. Ya kalau mungkin pertemuan kita yang terakhir ini Amang ya. Ya betul. Jadi ya kesan saya itu Amang itu seorang seorang dosen yang apa ya yang bercampur dengan kekeluargaan dan memang ya berkeinginan untuk mahasiswanya seperti saya ini untuk mengerti walaupun ya paling tidak highlight ya sekedar apa tidak mendalam lah, tidak mungkin mendalam dalam keadaan begini ya, tapi ada paling tidak saya tahu jalan-jalan besar di Medan ini kan begitu ya Bang ya. Iya Bang. Ya, yang kedua itulah kesan saya kepada Amang dan ada juga terkadang ya kawan-kawan dosen yang penting kulakukan kerjaku ya udah itulah nakap atau enggak napak ya terserahlah. Tapi Amang kuat ya berusaha bagaimana supaya saya mengerti ya dengan kesederhanaan orang tua lah dan yang sudah ketinggalan model ini. Masa saya tidak ada komputer dulu ya Bang ya betul gitu. Mengetik pun itulah bikin penelitian dulu ya dan agak berbeda sih penelitian di kedokteran dengan penelitian di sini. Di sana kan ya ada preface baru ada summary-nya kan begitu, ada summary-nya, kesimpulan baru di bawah uraian kira-kira baru ada misalnya standar error-nya atau apanya, kira-kira faktor kepercayaan lah kira-kira berapa persen begitu. Dan biasanya dibutuhkan penelitian yang lain begitu ya. Kalau yang pernah saya tahu dulu kira-kira gitu. Jadi ya terima kasih lah Amang. Semoga lah Amang dan keluarga dan anak-anak semua ya diberkati Tuhan. Terbalik dulu Pak, biasa pendeta yang bilang diberkati Tuhan. Karena nggak apa-apa ya kan. Kalau untuk dunia itu kan siapa aja punya hak dan punya dimensi yang sama emang ya kan gitu kan. Ya dari siapa saja pun nggak harus dari pendeta ya saya doakanlah. Semoga Amang Bapak sampai berjumpa kita. Ya sayang sekali Natal ini kita belum dapat berjumpa muka dengan muka ya karena masalah COVID ini, tapi apapun dia ya kita sudah kenalan lah ya Bang ya. Ya kita kenalan muka ke muka ya. Saya juga kenalan dengan Tuhan Yesus tidak bisa saya pegang dia sama dengan saya tidak bisa pegang Amang. Tapi karena iman, karena saya percaya itu Pak Harahap itu dosen saya begini ya, saya percaya aja.
Iman yang mendunia ya Pak ya. Iyalah, ya. Iman yang sudah mendunia, dia udah turun dari atas dia ke bawah. Ya Amin. itu apa juga lah ya Bang ya. Oke lah, itulah Bang ya. Baik Amang, terima kasih atas kebersamaan kita selama 1 semester ini. Kemungkinan banyak hal yang tidak berkenan, mungkin dari cara saya menyampaikan informasi atau pembimbingan, mohonlah dimaafkan, dan kiranya apa yang kita pelajari itu berkenan ya untuk menambah wawasan Amang dalam rangka menggali kembali atau belajar kembali. Dan saya sejak awal saya katakan saya salut kepada Amang di usia yang sudah sepuh ini masih mau belajar, menambah ilmu pengetahuan, mengisi waktu. Itu menjadi inspirasi bagi kami, menjadi sebuah semangat bagi kami bahwa belajar itu tidak ada hentinya sampai kapanpun kita belajar, karena tidak ada yang merasa cukup dengan ilmu pengetahuan, karena memori otak kita sebenarnya masih banyak yang kosong yang perlu diisi dengan berbagai ilmu-ilmu, berbagai pengetahuan, dan itu yang akan menambah saya bersemangat untuk belajar dan belajar lagi. Semoga semester depan kita bertemu lagi dalam mata kuliah yang berbeda. Salam buat keluarga, anak cucu, dan mantu. Dan walaupun kita tidak bersentuhan atau berjabatan tangan, tapi kita boleh bertemu dengan dunia maya ini, di Zoom ini, itu sudah juga merupakan sebuah perjumpaan yang baik. Kiranya ada saatnya kita bertemu secara darat untuk saling bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, akan saya tutup dengan doa, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa, karena kebaikanmu kami boleh menyelesaikan pertemuan kami 1 semester dalam mata kuliah meteorologi penelitian dengan Amang Dr. Panggabean. Berkatilah perbincangan kami selama 1 semester ini yang akan menambah wawasan kami dalam belajar, menambah ilmu, bahkan bergulut lagi dalam pendidikan ini. Tuhan berkati Amang Panggabean dalam rencana-rencananya seterusnya bersama keluarga, bersama anak, mantu, dan cucu. Berkati kesehatan, berkati umurnya, sehingga melalui umur yang panjang Tuhan memberi dia hikmat bijaksanamu menjadi saluran berkat bagi anak cucu melalui perkataan, sikap, tingkah lakunya. Jauhkan segala sakit penyakit daripadanya dan seluruh keluarganya, sehingga pada akhir tahun ini kami boleh sehat, bahkan bisa memasuki awal tahun baru yang baru 2022. Terima kasih Bapak, jika ada hal yang tidak berkenan selama proses pembimbingan mata kuliah ini berjalan, kami mohon ampun supaya kami semakin bahagia, sehat, dan menerima berkat Tuhan dengan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Orsamang, salam buat salam buat keluarga semua. Iya, ya Bang, ya Bang. Sampai jumpa ya Bang ya. Yuk. Sampai jumpa, sehat-sehat ya Bang ya. Oke, Bang.